Apa itu frame rate? Guys, balik lagi dengan gua Dedi. Kali ini kita membahas mengenai frame rate. Oke, kita mulai dari 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps di handphone kalian ataupun kamera kalian. FPS itu kepanjangannya adalah frame per second. Artinya jika 24 fps sama dengan 24 frame per foto yang ditangkap oleh kamera dalam 1 detik sehingga menghasilkan foto bergerak. Karena sesungguhnya jika kalian menonton video seperti sekarang ini, kalian tidak melihat sesuatu yang bergerak, melainkan foto diam yang diputar secara cepat seolah-olah terlihat seperti bergerak. Sama halnya seperti mata kita ketika melihat flipbook. Setiap lembaran merupakan gambar diam, tapi ketika di flip secara cepat, maka menghasilkan seni yang bergerak. Itulah sesungguhnya video yang kalian tonton. Sekarang ini gua shoot menggunakan 24 fps. Jika seandainya ini 1 fps, maka terlihat sangat patah. Dan coba kita naik ke 4 fps, maka terlihat lebih baik. Ke 12 fps, maka jauh lebih baik. Dan ke 24 fps sekarang ini terlihat lebih natural. Tapi ada perbedaan standar frame rate di dunia, yaitu NTSC dan PAL. Nah, ini bakal gua jelasin ke video-video yang akan datang. Yang jelas ini ada kaitannya dengan keduanya. Jika kita hidup di negara yang menggunakan standar PAL seperti Indonesia ini, maka frame rate kita itu dimulai dari 25 fps, 50-100. Apa kalian bingung? Ya, dulu gua ketika baru memulai juga bingung. Tapi nanti deh gua jelasin mengenai apa itu NTSC dan PAL. Sesungguhnya 24 fps itu bukan 24, melainkan 23,976. 24 dikurangi 0,1% sama dengan 23,976. Hanya saja dibulatkan menjadi 24 fps. Kan terlalu ribet kalau misalkan gua lagi shoot di luar, gua koordinasi ke teman gua, bro kita shoot 23,976. Terlalu panjang, terlalu ribet. Jadi makanya dibulatin menjadi 24 fps. Selain itu frame rate juga ada kaitannya dengan shutter speed. Fungsi shutter speed ini adalah mengontrol motion blur dan cahaya yang masuk ke sensor, barulah dijepret menjadi sebuah foto. Umumnya aturan yang dipakai itu adalah 180 degree rule. Artinya jika kita shoot 24 fps, maka shutter speed kita harus 2 kali lipat lebih cepat dari frame rate kita, menjadi 1/48 atau 1/50 jika seandainya kita nggak punya 1/48 di kamera kita. Begitu pula dengan 60 fps, maka shutter speed kita itu 1/120 atau 1/125. Lanjut, kenapa standar frame rate itu 24 fps di NTSC dan 25 fps di PAL? Karena dengan shoot 24 fps ataupun 25 fps di antara NTSC dan PAL terlihat lebih natural di mata manusia. Kita lagi membahas mengenai real time ya, kita tidak membahas mengenai slow motion. Seperti percakapan gua sekarang ini merupakan percakapan real time, jadi gua shoot menggunakan 24 fps ataupun 25 fps. Bukan semakin tinggi fps seperti 60 fps, 120 fps itu terlihat lebih bagus. Bukan seperti itu. Kalian pasti bertanya loh, kenapa gitu? Kan semakin banyak frame per detik bukannya semakin bagus. Oke, gua contohin ke kalian sekarang. Anggap aja spinner ini contohnya. Kalau kalian punya spinner di rumah, boleh kalian buktikan sendiri, coba kalian spin. Ini gua record menggunakan 24 fps dengan shutter speed 1/50. Coba kalian spin, kalian samakan video ini dengan yang kalian spin di rumah. Kira-kira sama nggak? Nah, itulah mengapa standar frame rate itu 24 fps atau 25 fps secara real time. Karena terlihat lebih natural di mata manusia. Jika gua shoot spinner ini dengan frame rate dan shutter yang lebih tinggi, contohnya aja 120 fps dengan shutter speed 250. Maka seperti inilah penampakannya, nggak natural. Apalagi kalau kalian tinggiin lagi shutternya, semakin aneh. Seperti ini.
Terus ngapain ada frame rate yang tinggi seperti 60 fps, 120 fps? Kebanyakan itu digunakan untuk slow motion. Kalau kita shoot misalkan 60 fps, maka 60 fps itu diregangkan ke timeline 24 fps, maka kalian bisa mendapatkan 40% slow motion. Karena ada extra frame dari kamera kalian. Maka dari itu biasanya gua sebelum shoot gua planning di awal. Apakah footage ini bakal gua slow mo atau gua buat real time? Itu harus kita planning terlebih dahulu. Contohnya aja video ini 24 fps karena gua lagi melakukan percakapan secara real time. Terus ini contoh video 60 fps. Gua bisa slow 40%. Kenapa 40%? Kalian coba kalkulasi sendiri. 24 dibagi 60% sama dengan 40%. Dan ini contoh yang 120 fps. Maka hasilnya seperti ini. Lebih slow motion lagi. Makanya penting sekali seseorang itu mengerti cara mengoperasikan kamera secara manual. Bukan hanya sekedar mencet shutter, settingan auto, udah bisa. Enggak seperti itu guys, bukan seperti itu. Gue harap ini masuk akal, karena gue bukan ahli dalam menjelaskan sesuatu, apalagi yang dijelasin tuh mengenai teknikal seperti ini. Intinya kalian harus banyak-banyak research dan praktikin sendiri supaya kalian lebih paham. Gue cuman bisa membantu sedikit doang. Oke guys, sekian video penjelasannya, semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara like, subscribe, komen apabila ada pertanyaan atau request. See you guys.